164 ya. Surat Al-Baqarah 164. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Sa'ulillahi ta'ala al-Fatihah. Abdul Qadir Jilani Sayyidina Muslim bin Abdul Rahman Hadratul Ali wa Jalaluddin al-Mahalli wa Sajjal bin Asyid Abul Fatihah Sayyidina Abdul wal Maghdubi alaihim waladdallin 164 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله tisu ambilkan tisu. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من يتخذ من dunya pendek, jangan ditambah may yattakhidu min, jangan. Ayo sama-sama. Wa minan, ayo.
أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم sing urung tangi gugah Jun. Sapa urung tangi? Wis. Wis tangi. Ora ono wong ning kono. Wis tangi ape? فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna nggih niku nggih. Inna ing setuhune fi khalqis samawati ing dalem ndadekake pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara fi ma ing dalem samawati wal ardi. Minal ajaibi sangi pira-pira kegawuan. Wa ikhtilafil laili lan gonta-gantine wengi wan nahari lan rina. Bidhabi kelawan lunga wal maji lan teka wa ziyadati lan tambah wan nuksani lan kurang. Jadi sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam, malam dan siang itu sesungguhnya dalam penciptaan bumi ya, itu ada keajaiban yang sangat dahsyat. Allah Ta'ala itu bisa-bisa saja membuat dunia seisinya, cakrawala, langit dan sebagainya dalam satu kedipan mata. Tapi Allah membuat dunia seisinya ini dalam waktu 6 hari. Fi sittati ayyam. Dalam waktu 6 hari. Padahal Allah bisa. Tarfata ainin. Dalam satu ketikan mata. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqulahu kun. Jadi. Langsung. Tring jadi. Tapi kenapa Allah membuat dunia, bumi seisinya, dan langit cakrawala selama 6 hari. Bumi selama 6 hari. Kemudian pada hari ke-7 melengkapi semuanya. Mengajari kita manusia. Allah saja Sang Maha Pencipta yang secara hakikinya pencipta, menciptakan segala sesuatu bertahap. Nah, makanya kita juga gitu. Bangun pondoknya bertahap. Bangun santrinya dulu. Setelah santrinya ada, tempatnya kurang ya, baru bangunkan tempat lagi. Santrinya tambah banyak lagi, bangunkan lagi. Jangan bangun bangunan dulu. Isinya belum ada. Ya kotong itu ya. Ya kalau ada isinya, kalau enggak jadi bangunan ya, rumah hantu. Nanti kalau saya menjadi kiai juga begitu, amin. Bangun pondok itu santrinya ada dulu 1, 2, 3, 4 terus. Dia nggak muat kamarnya, bangunkan lagi. Terus begitu. Jangan langsung kayak proyek bikin langsung banyak-banyak, ternyata nggak ada orang yang mondok. Bangun itu begitu. Bangun ibadahnya dulu, manusianya dulu dibangun. Jiwanya manusia dibangun, santrinya dibangun. Itu Allah Ta'ala itu. Membangun itu step dulu. Allah ciptakan bulatan dulu. Baru Allah Ta'ala menciptakan gunung. Bumi ini kan dulunya bulat total, seperti nggak ada gunungnya, nggak ada jurangnya, nggak ada. Terus Allah Ta'ala tancapkan gunung. Jep. Yang asalnya goncang, diam. Buminya jadi setelah Allah isikan air, isikan tumbuhan. Ya pada hari Ahad Allah ciptakan ini, hari Isnin ciptakan ini, Selasa ciptakan. Ya, kalian juga gitu. Jadi itu menunjukkan ata'ani min fi'lillah. Pekerjaan yang bertahap itu adalah perbuatan Allah. Ya, pelan-pelan itu. Kemangan alon-alon. Anta'ani min fi'lillah. Wa ta'ajjal min fi'li setan, dan tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Setan itu selalu tergesa-gesa, kepingin cepat. Makanya kita melakukan segala sesuatu, belajar Quran ya sedikit-sedikit. Jiwanya dulu dibangun, kecintaan pada Quran. Aku cinta ayat ini ya. Ayat ini kok menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf. Ayat ini kok menceritakan tentang kesabarannya Nabi Ayub. Cintai ayat itu. Kamu angan-angan maknanya. Ya Allah, ternyata ayat yang saya hafalin ini menunjukkan tentang orang-orang Yahudi yang menghina Rasulullah. Ternyata kesabaran Rasulullah ketika dini itu. Cinta dulu pada ayat. Seakan-akan kamu itu membaca ayat, kamu berada di dalam situasi ayat itu. Maka itu kunci kalau kepengen cepat hafal Quran.
Kamu mesti membaca ayat, kamu seakan-akan pikiranmu melayang ya, melayang ke zaman Nabi Musa, ke zaman Bal'am bin Bawra, Fir'aun. Seakan-akan kamu ikut dikejar tentara Israel. Waduh, kayak apa rasanya ya? Kejar-kejar tentara Raja Fir'aun. Kayak apa ya? Seakan kamu pikirannya itu terbang ya. Mindset pikiranmu itu melayang-layang seakan kamu ada di zaman ayat yang kamu hafal. Akhirnya kamu seakan-akan merasa di zaman Nabi, di zaman para Anbiya itu. Nah itu namanya pelan-pelan. Nah itu, bangun masjid ya begitu pelan-pelan, pondasi dulu gitu. Habis pondasi dirikan tembok kan gitu. Pelan-pelan ya. Dirikan udah tembok, dicor lantainya gitu. Pelan-pelan. Maka jadinya akan sempurna. Tapi kalau tergesa-gesa, ya kamu coba menjahit. Kalau kamu makan tergesa-gesa tersedak enggak? Selak rauman. Bangun guru-guru mangannya tergesa. Bisa deh. Makan ya pelan-pelan. Sambil dikasih kuah. Mbak santri itu kalau masak dikasih kuah. Orang kalau masak dikasih kuah itu cerdas. Orangnya cerdas. Gitu. Mau masak orang no kuwai wasin sisan. Ya Allah. Kayak mangan 10-an ki. Goro-goro ora ono kuwai. Santri masak nggo kuah senajan to gak ono iwake akeh ya. Wis kena kuwai mah. Lho, paham ra? Wong masak kok nggo kuah, santri utahe kuah. Gen ora mendelik ngono lho. Wis salat mendelik. Cetok enak para jun. Mane masak iku ya nggo kuah, eling-eling mbak-mbak santri ku sing bagian arek lanang kan bagian sego. Arek itu bagian sayur iku ana kuwahe. Wis gak ana kuwahe wasin sisan, liter. Mangan sak puluhan mendelik, sereten, ra ono air minum. Akhirnya buding kaki. Nah, ya itu. Ini masak direng-eling ana kuwahe ngono lho. Wis hidup bermasyarakat. Masak yang penting banyak kuahnya. Oh, itu saya punya tetangga itu janda punya anak banyak. Kasihlah dia, walaupun hanya kuahnya, mungkin hanya dagingnya 1 potong, 2 potong. Lele, kilim kilo, ning bone budi kae le. Ngono. Sakne anaknya akeh. Sok mancing ini. Dagingnya cuma 6, gak apa-apa. Sing penting malu ngerasani. Padha ngono, padha masak nggo kuah ngono lho. Ora masak nggo kuah ya wis ora ana kuwahe wasen sisan, dipuluk sepisan langsung mendelik. Kene banyune ki salat ngono. Goro-goro masak ora ana kuwahe. Nggih ngono. Masak kowe iso nek wis omah-omah ya ngono, hidup bermasyarakat. Masak kasih banyak kuahnya. Oh ini masak ikan dasar. Waduh kasih kuahnya. Tetangga saya itu kasihan. Apalagi beli ikan, beli sayur aja ngutang, ya. Kasih. Nah, ini kirimkan ke Mbah itu nak. Assalamualaikum Mbah, ono boleh. Ini kalau diutus mama, disuruh ibu saya kasih sayur Mbah, cuma air Mbah, cuma kuah Mbah. Oh, enggak apa-apa boleh. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Ikan dasar ya Allah. Ini ada anunya Mbah, ada apa namanya? Papedanya Mbah. Ketek. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya ini. Ya gak boleh. Alhamdulillah. Masak gak ono kuwahe, ambune sering tok. Kamu ya Allah Gusti, enake ambune tanggone cuma ngrasane enak tok. Bareng ngono gak entuk. Ngarep-ngarep sedina wis gak usah masak, kok ndek. Tanggone kok paling diweki ya tomat. Tomat. Ya iku. Jadi ada hal yang menakjubkan ya. Menakjubkan termasuk gonjang-ganjingnya bumi ya. Bumi ketika diciptakan Allah, gonjang-ganjing langsung dipaku oleh Allah dengan gunung. Maka gunung itu pakunya bumi. Akhirnya bumi itu diam. Itu ada keajaiban di situ. Maka bumi gunung kok dihancurkan, gunung dipotong, dipindah ke kota-kota. Tinggal tunggu aja. Banjir, tanah longsor ya tak? Ya enggak? Oleh Nabi Muhammad.
Nah, itu. Wa tilafil lailan kunta gantine wengi wan nahari wa nuksani lan kurang wal fulki lan pira-pira perahu. Hasubuni tegese pira-pira perahu lati rupane perahu tajri kang milih apa wal fulki fil bahri ing dalem segara. Wala tarsubulan ora ambles apa fulki mau korotan Khalidin moti. Lah ini termasuk ada keajaiban Allah menjalankan perahu. Nah, sekarang perahu pakai mesin. Kalau dulu cuma pakai orang Mesir mau ke Sumatera. Dulu orang Mesir itu sudah ke Sumatera, Jun. Ya. Termasuk istri salah satu tukangnya Raja Mesir itu dari Sumatera, ya. Dari mana? Dari Sundalen, ya. Kalau orang mengenal Sundalen. Jadi dulu Jawa, Malaysia, Kalimantan sama ini apa? Sumatera itu masih satu pulau, Pulau Sunda itu. Nah, dulu dinamakan Pulau Suwarna Dwipa. Itu. Dulu ada satu arsitek tukang perancang istana kota Mesir itu adalah tukangnya dari Suwarna Dwipa. Nanti punya anak namanya Hajar. Cantik jelita, dayang-dayangnya. Jadi dayang-dayang di istananya Raja Mesir. Karena Nabi Ibrahim berjasa, ya, dan termasuk orang yang alim, Hajar ini dinikahkan, dikasihkan Nabi Ibrahim. Nah, menjadi istrinya, nanti menurunkan Nabi Ismail, menurunkan baginda Rasulullah SAW. Mana Rasulullah itu sebagian turunnya dari Asia. Makanya Rasulullah itu tidak seperti orang Arab. Orang Arab itu kan jalan kan begini. Rasulullah enggak. Rasulullah itu jalan itu begini. Ya, seperti turun dari anak tangga. Pandangannya ke bawah, bukan jelalatan, itu bukan. Ke bawah. Ya. Maka dalam riwayat Rasulullah tidak pernah selama hidupnya kakinya tersandung apapun. Karena Rasulullah itu kalau jalan begini. Lihat bawah, bukan jelalatan ke sana kemari. Rasulullah itu kalau jalan seperti turun dari anak tangga. Orang kalau turun dari anak tangga itu melihatnya ke depan atau ke bawah? Ke bawah. Plek, plek, plek. Itu ciri khas jalannya orang Asia. Nah, makanya sebagian nenek moyang Rasulullah itu ya Siti Hajar itu. Nah, salah satu anaknya tukang dari Pulau Suwarna Dwipa atau Sundalen dulu. Jadi masih menyatu, Jawa, Sumatera, Kalimantan masih menyatu. Lah nanti akan ada banjir besar yang menutup daratan Sundalen, akhirnya terpisah. Jadi Kalimantan sendiri, Malaysia sendiri, Sumatera sendiri, Jawa sendiri. Itu kalau dilihat dari peta Google Earth itu, dulunya itu menyatu itu, 3 daratan itu. Jadi Kalimantan, Jawa, Sumatera, Malaysia itu satu, masih satu komponen. Di zaman Raja Fir'aun, Raja Mesir yang ingin menikahi istrinya Nabi Ibrahim. Jadi di Mesir ada seorang raja yang lalim, ya. Kalau ada perempuan cantik, istrinya siapa diambil. Sampai datanglah Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah. Kepengen direbut. Ketika Siti Sarah dimasukkan ke dalam istananya Fir'aun, Raja Fir'aun, waduh cantiknya. Nah, sayangku, kasihku. Nah. Pas mau dipegang, tangannya Fir'aun kiple. Tangannya apa? Kiple lumpuh. Tangannya Fir'aun itu Raja Mesir itu lumpuh. Semakin mendekat, besoknya lagi, dekat lagi tangannya lumpuh 2. Nah, besoknya lagi lumpuh 3 kakinya. Besoknya lumpuh lagi, seluruh tubuhnya lumpuh. Akhirnya Fir'aun bingung. Raja Mesir ini. Kenapa saya begini? Itu karena sampean kualat, raja. Loh kok bisa kualat? Iya, itu bukan perempuan sembarangan. Lah kenapa? Itu istrinya Nabi Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Nabi Allah. Oh, berarti saya kualat, ya. Kalau sampean nggak minta maaf sama Nabi Ibrahim, waduh, sampean nggak bisa jalan selamanya. Waduh, kalau gitu panggil Nabi Ibrahim, panggil. Nabi Ibrahim, saya minta maaf ya, maafin saya telah mengganggu istrinya sama. Ya udah, keluarkan istri saya, nanti sampean bisa jalan. Ya Allah bikin ini Raja Mesir jalan.
Karena rasa terima kasihnya udah bisa nyembuhin Fir'aun, dikasihlah Siti Hajar ini Nabi Ibrahim angkat jadi pembantunya sampean di rumahnya sampean. Akhirnya pertama nggak langsung jadi istrinya, jadi pembantunya di rumah. Kalau sekarang ART lah. Lama-lama Nabi Ibrahim dan Siti Sarah nggak punya anak. Lama-lama akhirnya Siti Hajar bilang, Siti Sarah bilang, Mas, kita sudah menikah puluhan tahun kan belum punya anak. Gimana kalau sampean menikah lagi? Ya kalau mau menikah lagi ya kamu yang carikan. Ya udah nggak usah jauh-jauh, itu aja. Asisten pembantu rumah tangga kita yang tiap hari sudah kumpul sama kita, dia orang baik. Akhirnya dinikahkan lah, udah nikah itu. Akhirnya punya anak Nabi Ismail. Jadi Siti Hajar itu orang Asia. Maka Nabi Muhammad itu sebagian dirinya orang Asia. Nabi Muhammad itu di dalam kitab diceritakan alisnya Nabi Muhammad itu seperti bulan sabit, itu begitu. Kalau jalan seperti, kalau orang Jawa bilang seperti apa? Belarak sempal atau seperti ranting pohon apa? Kelapa yang mau patah. Jadi kalau Rasul jalan itu lihatnya ke bawah. Jadi maka dalam riwayat Rasulullah dalam seumur hidupnya tidak pernah tersandung apapun. Karena apa? Karena jalannya begini. Gue melakukan ini jelalatan, wah buduk sikire. Maka tirulah Rasulullah secara kalau berja, jangan sallallahu Nabi Muhammad. Termasuk laut ya, perahu ya. Jadi perahu itu sudah dikenal sejak zaman. Jadi orang Mesir mau ke Sumatera, ya naik laut, naik apa? Naik kapalnya pakai layar. Ini anginnya menuju ke sana, jalan set. Angin muson. Angin barat ke timur, angin timur ke barat. Ya, itu yang dipakai dulu. Nggak ada mesin. Kalau sekarang sudah ada diesel, ya pakai diesel. Sallallahu Nabi Muhammad. Bima kelawan barang yang bau kang manfaati apa mana saya menungso minat tijarati saing pira-pira bondo dagangan. Wal khumalan pira-pira momotan wa malan perkara angzala kang nurunake ing ma sapa Allah Gusti Allah minas samai sanging langit mimain sangking banyu udan matarin tegese udan bahaya mongko nguripi sapa Allah bi kelawan ma al ardo ing bumi binabati kelawan pira-pira cecukulan. Maka benar dalam riwayat itu step by step dulu. Setelah Allah Ta'ala ciptakan bumi bulat bunder ser ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada gunungnya, nggak ada jurangnya, nggak ada apa-apanya. Langsung Allah Ta'ala tancapkan gunung-gunung, setelah itu dikasih hujan oleh Allah Ta'ala. Dari hujan tumbuh jamur ya, tumbuh rumput, tumbuh pohon itu. Pada moden dalam sawise mati ini ardo ya bisa tegese garingi ardo wabasalan gelar sapa Allah faraka tegese misake sapa Allah wa nasaran gelar sapa Allah bi kelawan mak dia ing dalam ardo mingkul lidabatin saing saben-saben hewan. Setelah itu Allah Ta'ala kirimkan makhluk-makhluk ya, makhluk mulai Allah Ta'ala turunkan ciptakan ayam bertelur ya. Ayam bertelur, ayam beranak. Ayam kaget, ya Allah, kenapa anak saya kok bulat? Bu, bulat, enggak seperti saya. Sedih ayam. Ya ini. Akhirnya ayam ini tirakat, munajat pada Allah. Ya Allah, kenapa anak saya bulat? Saya kan punya bulu ayam. Anak saya kenapa bulat putih mulus? Akhirnya ayam nggak makan, nggak minum, ya nggak? Munajat loh. Ayam itu kalau lagi angker makan nggak Jin? Makan nggak? Makan nggak? Enggak lah. Kalau dia turun dari petarangan baru makan. Berhari-hari nggak makan. Berhari-hari, berpuluh-puluh hari sampai berapa puluh hari Jun? Berapa? 20 hari. Nah, akhirnya bareng ngono pecah tek. Alhamdulillah ya Allah,
anakku wis dadi kaya aku. Wis ana wulune, wis ana cucu, wis ana caka, hari wis ana buntu, wis ana ela, hari. Ngono iku. Iku tirakat, Jun. Tirakat sallallahu Nabi Muhammad. Biang dalam arda min kulida batin sangi saben-saben hewan ya nam krono setune kulida batin iku yan muna padha munda apa kullu batin bil qasbi kelawan jembari pawetone ardi halka ini kang tetep anu sangi mak patasri piri akhiran ngulang ali pira-pira angin taklibat tegese ngulang ngali arya junuban ing arah tengen wasimalan alah kiwa harotan rupane angin panas wabarotan lan angin adem wasahabilan mendung al-ghaimi tegese mendung al-musakhari kang den lulutake al-mudallili tegese kang den lulutake di amrillah ta'ala kelawan perintah Allah ta'ala yasiron Nasirul maku apa sahabila khaitu maring panggonan ya syaa kang kersa sapa Allah Gusti Allah. Bainan nasing dalem antarane menungso wal ardi lan bumi bila alaqatin kelawan tanpa candolan. La yadirana bira-bira yadalatin tegese bira-bira kang nuduhake ala wahdaniyah ing atase sifat suci Allah Ta'ala. Semua ciptaan Allah karena sifat wahdaniyahnya Allah. Kalau Allah Ta'ala lebih dari satu, enggak akan mungkin semua ini akan wujud. Semua akan hancur. Iyalah pemilihan sih. Nek Tuhane ono akeh ono 5. Ayo saiki aku arep nyiptakno bumi. Gak iso aja ciptakno bumi. Ciptakno lain ae. Nah, tukaran sih pengiran. Iya Jun. Maka mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Makanya Allah Ta'ala ciptakan segala sesuatu dengan bertahap. Supaya apa? Supaya indah. Supaya apa? Supaya indah. Kalau kalian nyiptakan sesuatu kok tergesa-gesa, bisa indah nggak? Nggak bisa. Ikaumin kaduwene kaum yakin kang padha angen-angen sapa kaum ya tadabbaruna angen-angen sapa kaum wa minan nas lan iku setengah sangi menungso manutawi ana wong ya takhidu kang ngalap sapa man min dunillahi sang saliyane Allah ghairi tegese saliyane Allah anda dening pira-pira braholo asnaman tegese pira-pira braholo sallallahu Nabi Muhammad yuhibuna kang padha demen sapa manhum ing andadan bita'zimi kelawan ngegungake wal khudu ilan DP ka khubillahi kaya madani demen ing Allah ai ka khubim tegese demen man lahu maring Allah waladina utawa amanu kang padha iman sapa ladina iku asyadul we banget apane khuban demen lillahi maring Allah min khubim tinimbang sangi demen iman lil andadi maring bira-bira brahala di anam krono setune alladzina amanu iku asyaddu iku la ya'diluna orang alih sapa alladzina amanu andu sangi Allah bi khalima kelawan dintine tingkah wal kufaru tawi kafir iku ya dinengali sapa kufar Bisidating dalam tinggal banget kangelan ilallahi maring Allah. Jadi kalau orang kafir itu dia itu ya bosan ya, cepat bosan. Orang kafir itu punya Tuhan, Tuhannya banyak berhala itu. Tuhan, kenapa saya sudah nyembah kamu 50 hari kok belum ada tanda-tanda kesuksesan saya. Tuhannya dibuang. Berarti kamu bukan Tuhan, dibuang. Datang lagi ketemunya Abu Lahab. Abu Lahab, Tuhan yang kemarin itu tidak bagus.
Saya sudah tanam korma saya malah pada dipangan hama. Ya udah, ini tak kasih Tuhan. Ini namanya hubal yang bagus. Ada mahkotanya, ini ada sayapnya. Ini pasti cespleng ini. Taruh di rumah. Tapi naruhnya itu harus malam-malam. Ya. Habis tengah malam kamu taruh, ya. Kamu naruhnya jangan pakai baju. Nah, yo ngono kuwi. Nah, terus akhirnya di jalan bener. Jin datang pada dia. Tuane Ramadi tuku Tuhan meneh ngoten niku. Ngoten niku wong kafir. Walau ta'ala meninggali sapa sira Muhammad. Tubsiru tegese ningali sapa sira ya Muhammad hi Kanjeng Nabi Muhammad. Alladzina ing wong akeh dolamu kang padha ngani kaya sapa alladzina bittikhadi kelawan ngalap bittikhadi lan dadi kelawan ngalap pira-pira brahala. Idyara ing dalem tetekalan ningali sapa alladzina dolamu bil binai kelawan mabni lil fa'ili maring fa'il wal maf'ulu lan maf'ul yubsiruna tegese padha ningali sapa ladina dolamu. Laro aita mongko yakti waro sapa sira Muhammad amron ing perkara aziman kang agung wa itu tawi etiku bimakna idza anna krana setuhune aili anna tegese krana setuhune al kuwata kekuatan Al-Qudrata tegese sifat kuwasa wal gola batilan menang iku lillahi kagungane Allah jami'an kali sekabehane halun iku dadi tingkah wa annallaha lan setuhune Allah iku syadidul adabi banget adabi fikiraten ing dalam bacaan suwiji yara utawi lafat yara bitah tadi artikel ya kageng titik ngisor. Wal fa'ilu tapi fa'iliku dhamir sami dhamir kang rujuk maring lafat as-sami. Waqi'an dinucapai ke alladzina zalamu. Alladzina iku rupane wake zalamu kang padha ngani ngaya sapa alladzina. Fa iya mongko tawi yara iku bimakna ya'lam. Ya'lam wa anna ma lan lafat anna wa ma lan lafat ba'da. Kang sawusi anna iku syadat ngenggon-ngenggoni apa anna wa ma ba'daha masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ul loro wa jawab lahu utawi jawabe lahu iku makhdhufun kang den buang wal makna utawi maknane walau alimu lamun weruh sapa alladzina dolamu fid dunya ing dalam dunya ni siddat adabila ing bangete siksane Allah wa anal qudratan satune kekuasaan iku lillahi kadune Allah wahdahu halis wijine Allah wa kata muayanatim ing dalam waktu oleh nyatakake alladzina lahu maring adab wa huwa utai waqta muayanatihim iku yaumul kiamati dina kiamat. Lama takhodu mongko yakti ngalap sapa ladina dzalamu min duni sange saliyane Allah andadan ing pira-pira berhala. Id rupane id badal niku dadi badal min id qablahu sang id sadurunge. Tabarra rupane nalikane ngrasa lebaran sapa ladina wa kaitabau kang padha anut sapa ladina ar'u saat tegese pira-pira kepala minal ladina sang wa kaitabau kang padha anut sapa ladina angkaru padha ingkar sapa ladina dulalahum ing sasare alladina waqat ra'aulan teman-teman ningali sapa ladina al-adzab ing adab wataqatu atsalan teman-teman pegot atfun iku ataf ala tabarru ing atas lawat tabarru bihim kelawan alladzina tabau anhum saing kufar apa asbabu pira-pira tepungan alwasu tegese pira-pira tepungan alati rupane tepungan kanat sekang ana apa alwaslu iku bena men dalam antarane kufar fid dunya ing dalam dunyane nil arhami saing pira-pira sanak raket
wal mawaddati lan asih-asian. Wal mawaddati lan asih-asian. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa qala alladziina wa qala ngucap soal alladziina wong akeh etabawa kang padha anu sapa alladziina lau anna lamuno ing setuwune iku lana kaduwene kita karatan ana bisa bali rajatan tegese bisa bali la dunya maring dunya ana tabaru mongko lebaran sapa ingsun minhum sang alladziina tabau ai almadwin tegese pira-pira kang denut kabeh kama tabarru kaya oleh manut sapa ladina minna sanging kita al yauma ing dalem dina kiamat walau tawila padlawe kulit tamani krana paida tamani. Jadi ngono wong kafir iku nanti kalau sudah di hari kiamat mereka tamani, ya Allah andai kata aku bisa hidup lagi maka aku enggak akan ikut setan, maka aku enggak akan ikut orang munafikin, maka aku tidak akan menyembah berhala. Ya Allah, andai kata aku bisa hidup lagi. Andai kata yang semacam itu enggak bisa. Ngarep-ngarep perkara sing angel tumibane. Dan ya Allah, niku wong kafir itu. Wana tabaru tawi lapa tabaru iku jawabu jabila kadzalika kaya mengono-mengono ningali eka mara tegese kaya oleh marwahake Allahum ing kufar kaya oleh marwahake Allahum ing kufar sidatan tabi ing bangete adabi Allah wa tabaru alan lebaran sapa ba'dum sebagian kufar mimbadin sange sebagian kang wana yuri marwahake yurihim merakihim ing alladzina taba'u sapa Allah guzalla amala min bira-bira ala amali alladzina taba'uhum uta alladzina dulam alladzina taba'um asayi'ata kang Allah hasaratin khali sebab pira-pira nelongso alaihim atase kufar wama utaima wamalan ora ana hum utawi alladzina taba'u ngarep alladzina taba'u mburi iki bi kharijina pira-pira kang bisa metu minan nari sangking neraka badha dukhul yang dalam sawuse mlebunar wah tidak ada orang yang bisa keluar dari neraka, tidak bisa. Orang yang sudah dinas masuk neraka ya udah dia disiksa dulu. Wa nurjil antin temrake biman ing dalam berarti lagi kufar haroma kang aromake sapa man asawaiba ing unta kang den umbar. Unta kang den umbar wanah wiyan pada sawaib. Jadi zaman dulu itu ada orang yang unta yang liar nggak boleh dimakan. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Unta apapun dia, unta yang di rumah atau unta yang diumbar, corong ini kan kalau di Jawa itu ya Allah ya. Subhanallah. Orang di Jawa itu orangnya yang punya sapi itu dimakan nyamuk. Sapinya itu tidur ya. Kadang ada bediannya sampai
Ya ada obat nyamuknya itu. Rumahnya yang punya udah mau roboh, rumahnya sapinya itu bagus permanen. Kalau di sini kan enggak, sapi-sapi kan dibuang liar. Bahkan dulu ada yang mati, di mana tuh di sana ya? Berapa 5 ekor sapi mati kehausan itu. Sapi di sini murah-murah ya. Satu orang di sini ada yang punya sampai 40 ekor sapi, 100 ekor sapi ya. Di Jawa itu ya Allah kasihannya. Nah, termasuk dulu di Arab. Arab juga kayak gini. Unta-unta tuh diliarkan gitu. Ya, orang-orang kafir bilang unta yang liar haram dimakan. Maka turunlah ayat. Ya ayuhan nasu ilang-ilang menungso. Maka di sini panggilannya nas. Wahai seluruh manusia, ulu podo mangan sapa sira kabeh. Mimma sangking perkara fil ardi ing dalam bumi halalan kelawan halal. Halal halal. Kalau niku dadi hal thayyiban kang enak. Ya halal, unta itu walaupun unta liar ya halal. Ngoten iki. Sallallahu Nabi Muhammad. Thayyiban tegese kang nasibatun niku dadi suwat muakkadatun kang den kukuake. Ai mustaladatun tegese kang den bilang di Arab itu unta itu paling nikmat ya. Unta itu dimasak ya, masak utuh unta itu. Ya pokoknya ini semeja ini. Ya unta didudukkan duduk begini untanya. Dimakan sama orang Arab. Apalagi kalau ada habis orang meninggal. Makan itu masya Allah. Unta dudukkan. Makan kalau ketika orang meninggal di Saudi Arabia itu makanya kalau ada orang Wahabi bilang apa? Dilarang makan di orang mati. Wahabi sendiri lo bikin sapi, kambing tuh didudukkan. Ayo makan. Ada apa? Ada habis orang meninggal, makan unta. Ya mereka enggak seperti kita baca tahlil apa enggak kan, amalannya lain. Tapi kalau makan iya, lebih ekstrim. Unta didudukkan di meja begini jam. Unta duduk begini sudah unta panggang, udah makan enak renyah. Enak, unta diduduk segunung begini. Makan. Apa orang meninggal? Sana pusatnya Wahabi malah begitu. Unta itu halal, halal. Mimasai barang thayyiban kae. Wala tatabilan aja padha anu sapa sira kabeh khutuwatin ing pira-pira dalan turu ko syaitani tegese. Nah, kene masih mending sebelum makan baca zikir dulu la ilaha illallah. Ning kono malah ora ndonga ora apa langsung mangan-mangan. Itu. Mari makan langsung orang ada apa itu di sana? Orang merah-merah di lampu ada orang meninggal. Mari makan di sana. Orang Wahabi itu lebih sadis di Arab Saudi itu. Unta besar diduduk ning atas meja makan nih. Untone dipuangan. Tapi ya enggak kerah, udah dimasak enak dengan bumbu-bumbu Arab Saudi. Orang mati malah makan mereka seperti orang pesta, seperti orang walimah itu. Kambing didudukkan, ambilin utuh. Kita masih mendingan baca doa, baca zikir untuk orang pahalanya kita kirimkan orang wafat. Di sana enggak, langsung makan. Maka orang Wahabi yang bilang makan di orang mati itu haram berarti itu goblok. Enggak tahu pendiri Wahabinya di sana kalau orang mati malah pesta, walimah. Itu orang Wahabi gendeng, orang Wahabi KW, orang Wahabi palsu. Karena apa? Karena Wahabi yang pusatnya malah kalau ada orang mati itu mereka sedekah. Sudah makan ada orang lewat, mari Pak, sini dulu. Ada apa? Ada orang meninggal, mari kita makan dulu di rumahnya orang yang mati. Itulah sedekahnya orang yang meninggal itu. Supaya kalau orang itu makan, barangkali dia doa apa gitu. Saatnya itu. Bukan main-main, unta didudukkan segunung begini. Taruh di depan meja makan bareng-bareng. Lengsere sak meja gini. Unta, kambing, sapi enggak ada. Pokoknya kalau bukan unta ya kambing itu. Mekah itu. Makan. Palingan mahasiswa yang dulu yang di sini suka bilang makan di orang mati yang lulusan Madinah itu. Paling dulu dia juga ikut makan di sana waktu kuliah di sana. Jangan makan di Indonesia, jangan belagu.
itu lebih anggun, lebih bermartabat ya. Karena apa? Ya di samping makan sedekah ada bacaan Yasin tahlil. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngaten iki. Aina wing setune setan laku maring sira kabeh iku aduun musuh mubinun kang pertelo. Makan ya, jangan mengikuti jejak langkah setan ya. Jadi alasannya melarang manusia makan itu. Itu orang kafir itu. Bayyinul adami tegese pertelonya terune. Innama ya'murang pastine perintah. Sapa setan kuming sira kabeh bisui kelawan Allah alisma tegese dosa wal fasalan penggawe Allah. Wa antaku lulan padha ngucap sapa sira kabeh ala Allah ing atase Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora weruh sapa sira kabeh ing maka Allah Ta'ala memberikan makan unta yang liar itu ya halal, unta yang tidak di kandang maksudnya. Mintarhi mimma tegese sanging ngara make barang lam yukhramu kang natin kharamake apa ma wa ghairi lan liyane takhrimi ma lam yuharram. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.